sepintar apapun kalau adabnya nggak ada, akhlaknya nggak ada, tumbang. Saya kan kemarin luar biasa dihantam persoalan kasus apa namanya hewan peliharaan. Kalau belum waktunya mati, belum waktunya apapun, meskipun pistol di kepala belum dibedil, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan penonton Virus Stafsus nih, hari ini sore ini Stafsus kedatangan suasana yang agak beda banget gitu, dan apa ya, suasananya sejuk. Terus pink karena pink atau nuansa damai gitu. Nuansa damai ya. Kalau saya seneng-seneng di orange, Mbak. Oh, iya. Di orange. Tapi secara kebetulan juga tiba-tiba beli kursi warnanya orange. Kemudian kemarin saya ke Bandung juga ada telepon ini ya orange. Ya udah. Gitu. Nah, Mbak Okta. Ya. Saya panggil Teteh atau Mbak Teteh, tapi pernah lama di Bandung kan? Bandung. Iya. SMA masa ABG saya di Jawa Barat. Oh iya. Jadi kalau saya panggil Teteh, Teteh berat. No. Ya. Ini Teh Okta ini udah luar biasa banget. Udah baru rapat sama ibu-ibu pengajian As-Sabil. Nah, Okta dari As-Sabil karena Sabil itu yayasannya dari ayah ya, Teh. Ya, nama Bapak. Teh, turnuhun sudah datang ke sini Sama-sama. mau ngobrol-ngobrol. Saya mau belajar sambil ngobrol-ngobrol. Ini kan Teh Okta ini bayangkan pegiat beliau ini pegiat UMKM, aktivis di NU, di Fatayat ya Teh ya. Udah lama. Udah lama ya, tapi kan tetap aktivitasnya CV, iya masih luar biasa. Ya. Lalu beliau ini juga sekarang aktif di beberapa konsen di BNPT, saya lihat jadi narasumber, penggerak apa ini ya, ini radikalisme ya biasanya kalau BNPT ya. Betul. Ini saya rasa saya harus berterima kasih lah ke sini karena itu udah Teh Okta udah sini. Nah, Teh Okta sekarang juga beliau ini jadi stafsus. Stafsus dan staf ahli. Jadi sama persis seperti dan perjuangan menjadi stafsus, staf ahli itu tidak mudah sekali. Teh Okta ini mulai dari kampus punya pengalaman berorganisasi, terus sampai pernah juga aktif di partai politik sampai sekarang. Nanti saya ceritakan partai politik apa nanti. Tapi yang pasti beliau ini tentu tidak gampang Teh. Tidak semua perempuan juga loh yang eksis dan konsisten dari semenjak di bangku kuliah. Apa tipsnya Teh? Saya pramuka sama HMI saya. Oh, luar biasa. Sampai sekarang kayaknya itu masih pramuka ya? Ya, pramuka. Kalau pramuka karena dulu pernah jadi pramuka teladan ya kan, di zaman SD SMP itu dapat kejuaraan. Jadi memang sikap keberanian, tanggung jawab itu ditempanya dari pramuka. Oke. Gitu. Kalau belajar politiknya dapatnya dari HMI, kalau belajar agamanya dapatnya dari pesantren gitu. Lengkap sekali, udah Kalau gak ada apa? Tapi biasanya memang orang yang aktif itu juga sibuk ya. Tapi saya pernah baca tuh dari kata-kata bijak, berikanlah pekerjaan kepada orang sibuk. Karena apa? Karena orang sibuk itu dia komitmen terhadap waktu, disiplin waktu. Karena dia fase ini selesai, dia udah berpikir lagi fase ini harus selesaikan. Itu filosofi ya? Tapi Mbak, itu kan pasti banyak tantangan, banyak hambatan. Apa kira-kira tantangan yang sangat menonjol? Tantangan menonjol ya di dunia politik saya. Ini politik ya?
Di staf OSIS saja banyak tantangan, di staf ahli juga sama. Malah kalau di internal kan ya banyaklah, tahu sendiri sampai ada terjadi fitnah, gesekan, sampai fisik juga gitu. Pernah kan. Untung kita pesilat gitu kan. Pesilat juga. Iya, saya perguruan Nusantara. Jadi saya dari kecil tuh memang sama bapak almarhum tuh, kamu meskipun perempuan harus berani. Saya tanamkan anak-anak saya juga silat wajib karena budaya. Iya, Indonesia. Saya pesilat asli dari kecil SMP, lalu pesantren lanjut lagi, perguruan tinggi ikut lagi. Nah, udah nikah dibawa ke Papua, nggak lanjut silat. Di Papua? 6 tahun saya di Papua, balik lagi sini. Nah, orang lain mungkin melihat Papua itu menjadi saya pernah sekali ke Papua lah, 1-2 kali lah gitu ya, tidak terlalu sering. Nah, kawan-kawan juga melihat Papua kan kayak angker ya, tapi tadi ternyata pernah jadi mencalonkan diri sebagai wakil dan suara terbanyak. Iya, 2014 saya suara tertinggi dari Partai X. Hanya kursinya hilang karena tidak diamankan di pusat. LO kami yang tidak mengamankan. Dan ya bagi saya nggak apa-apa lah, mungkin itu belum rezeki saya. Dan kecurangan itu dibalas sama Tuhan juga kan, langsung kontan begitu. Ya hari ini beliau ada dapat kasus lah ya, EKTP, dan saya tetap berjalan dengan ritme ini. Saya sih ngejalanin hidup seperti air mengalir. Habis kalau saya cucur malah nggak dapat. Lebih baik saya eksis saja, maksudnya bergerak, pokoknya manfaat. Itulah yang saya lakukan. Itu yang membawa Teh Okta terus eksis dan bukan tenggelam, malah makin tumbuh. Yang saya lihat dari ke tahun Teteh makin prosesnya kuat ya. Jadi pondasinya itu kuat. Iya, nggak tiba-tiba instan. Iya. Itu kan biasanya akar itu kan kalau kuat itu kan dia ke dalam itu kan jadi kuat. Nah, Teh, yang menginspirasi saya kan itu Teteh ini kayak nggak ada capek-capeknya gitu. Apa ada vitamin apa gitu yang ini masuk organisasi politik, organisasi masyarakatan. Saya tuh tipenya gini, Mas. Kalau saya tidak nyaman satu tempat, saya pasti pergi dan meninggalkan tempat itu. Dan membuat satu tempat yang membuat saya nyaman. Jadi baik karir maupun mencari rezeki, bila saya suka, ketika saya rugi, kita tetap happy. Tapi kalau kita nggak suka, meskipun kita untung, kita nggak suka, makan hati. Jadi bagi saya segala sesuatu itu kembali ke kenyamanan hati saya dulu. Kalau hatinya asik, ya saya nikmati. Tapi kalau hati saya udah nggak nyaman, ya saya pergi. Apapun bentuk urusan saya pasti lakukan. Kalau kata teman-teman saya yang milenial itu passion. Iya, gitu. Harus dengan passion. Di politik ya kan? Sekeras-kerasnya saya tetap kekeh di situ. Mau hilang nih, mau karena passionnya di situ juga. Mungkin nggak ngerti juga ya. Padahal dulu cita-citanya maunya jadi ibu rumah tangga yang baik, ngurusin suami. Gitu. Kebetulan suami saya kan ASN tuh, ngurusin suami, ngurusin anak. Tapi masya Allah, berubah dalam kehidupan nyata saya begitu. Karena passion tadi ya mungkin. Ya mungkin juga. Padahal atau saya berusaha juga pernah ngilang dalam peredaran. Ternyata saya bergerak, akhirnya bikin waktu COVID ya, bikin majelis taklim. Tetap aja bergerak gitu, nggak bisa diem. Jadi ya tak nikmati karena aja. Karena itu tuh memang orang aktivis kan di sana tuh. Jadi kalau misalnya tidak bergerak bukan aktivis, karena itulah dan selalu ada inovasi biasanya Mbak ya. Ada aja. Justru kalau nggak ada pergerakan, saya tuh jadi kayak orang linglung. Orang linglung sakit. Sakit gitu ngapain lagi nih kan? Padahal juga di rumah ada tanaman, ada ikan, ada apa gitu kan, melampiaskan rasa sepi. Anak-anak udah besar ya kan. Saya dengan orang tua tinggal tunggal kan, tinggal ibu saya. Jadi aktivitas paling kalau nggak godain mama, saya ngodain anggota majelis taklim, godain adik-adik kader, bergerak yuk gitu. Jadi ada aja. Kalau vitamin ya itu, vitaminnya saya suka dulu. Kalau saya nggak suka, saya nggak akan lakukan. Dan saya tipenya berani korban, Mas. Kalau saya mau melakukan sesuatu saya suka, pokoknya saya cari
maaf ya, nggak pakai proposal. Iya. Saya nggak pernah minta-minta. Iya. Alhamdulillah ya. Karena kan ininya tabungannya dolarnya banyak. Masya Allah. Ya, mau tahu nggak bohongnya siapa? Seneng nih ya. Mau tahu nggak siapa yang selalu ngasih saya uang? Mau tahu? Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, luar biasa. Itu Jadi tak terbatas ya. Nggak ada serinya kalau nggak ada gitu. serinya. Saya difitnah apapun uang kan Mas nggak tahu di dompet saya tinggal berapa. Iya. Ya kan? Ketika adik-adik Coba datang, adik-adik atau ada orang tiba-tiba minta bantuan, uang yang ada di situ ya sudahlah. Tapi besok-besok ada orang bayar utang ke saya. Oke. Ada pekerjaan saya yang ini lolos, alhamdulillah. Iya. Jadi begitu aja tuh. Ya itulah kekuasaan Tuhan ya. Ya memang konsep berbagi itu memang nggak bohong ya, Mbak ya. Iya. Katanya kalau gelas itu harus terus penuhin terus dikeluarin kan. Betul. Semakin meluap keluar terus aja ada yang ngisi. Ya, kalau nggak diminum-minum kan nggak diisi. Kalau kita ngitung ya, misalnya ya, oh hari ini saya pengeluaran sekian, saya bagi ini bagi itu nggak dapat rezeki saya mah. Iya. Tapi kalau saya los tuh nggak saya hitung. Iya. Itu tiba-tiba nggak tahu dari siapa Iya. ada aja. Ya pastinya rezeki halal. Iya kan? dong. Iya dong. Iya Gitu. iya. Alhamdulillah. Iya. Bisa ada kantor sendiri ya karena dari rezeki Kantornya halal. besar loh. Nanti saya mau diajak semuanya ke sana. Kita bikin podcast kayak gini. Siap. Podcast dan masuk ke TV digital, Mbak. Iya. Karena memang zaman masa depan itu ini bukan zaman lagi maaf ya, yang manusia kayak saya juga manusia. Iya. SDM kita tuh udah nggak dibutuhkan nanti. Iya. Kalau baca, saya kemarin sempat dapat siaran perihal mantan Menteri Pak Jonathan, itu sedih banget bahwa besok tuh SDM kita manusia itu sangat dikurangi. Nah siap-siap pada stres deh tuh, ya kan? Kalau nggak orang yang tough nggak akan bisa mampu menghadapi kehidupan ke depan. Jadi yang harus dijaga itu adalah pribadi yang tangguh. Pribadi tangguh itu bukan karena dia punya ilmu ya, tapi dua, akhlak dan adab. Kalau dua itu nggak ada ya sulit. Iya. Sepintar apapun kalau adabnya nggak ada, akhlaknya nggak ada, tumbang. Nggak kuat, tahu-tahu tiba mati gara-gara stres, bunuh diri, minum obat dan sebagainya. Gitu. Ya kita amit-amit semuanya. Iya. Itulah menurutku dan dugaan saya Teteh masuk ke yang lebih luas, ingin menginfluence banyak orang masuk ke politik. Ya, karena saya lihat di politik inilah yang bisa merubah keadaan. Karena kalau kita tidak masuk di dunia politik, ya sulit untuk mengubah keadaan. Kan tools ini di sana ya kan? Ya, memang pasti ada suka dan tidak suka. Betul. Nabi saja ada orang yang tidak suka, apalagi kita manusia, kan? Gitu. Kalau kita ngurusin orang nggak suka terus, dibully terus kita langsung ngedon dan sebagainya, bagi saya apalah orang kita juga nggak minta makan sama orang yang menghina kita, ya kan? Jadikan hinaan itu menjadi ladang amal bagi kita. Saya kan kemarin luar biasa dihantam persoalan kasus hewan peliharaan. Saya sempat baca itu. Viral banget tuh. Waduh, itu pasti fitnah ya. Mereka mungkin yang nggak suka itu. Dan mereka kan nggak tahu kasusnya apa gitu. Saya sampai sama pimpinan di call, sampai mau mau dipecat ya kan. Saya bilang kalau dipecat salah saya apa, kalau prinsip ya silakan, tapi kan saya tidak melakukan apa-apa. Dan gitu. Itu tindakan yang benar lah. Dan tidak menyalahi. Isu PN ya kan, pengadilan memenangkan, padahal salah dimenangkan. Terus yang bersangkutan menuduh saya minta duit pengacara saya, maksudnya pengacara saya ini sebelum bicara soal hewan peliharaan, dia membantu saya waktu kasus dengan Pak Oso, kan? Yang saya gugat Munaslup, ya kan? Nggak ada, kalau mau kemarin juga udah kelar. Tapi saya aku yakin nih pengacara udah lama bareng saya, gitu. Tapi fitnahnya kan luar biasa. Ini karena nyebut-nyebut Oso, udah saya sekali aja. Teteh ini juga yang berani banget loh. Jadi fight bener. Sambil dulu. Ri, nggak ada cemilannya nih, Ri. Ri, ada tahu gunting, nah cemilan. Nah sambil Mbak, tahu kipas. Di sini ada tahu kipas. Jadi di sana ada tahu kipas.
Mbak andalan. Ini fight ya menurut saya. Jadi berani loh. Oso itu ini loh Pak. Beliau itu kan pengusaha, politisi kan. Kan pengusaha, politisi biasa. Yang mantan preman yang luar biasa. Tapi Pak Oso saya tetap hormat sama Pak Oso. Ya, artinya ini diskusi pelajaran. Iya. Oke. Terima kasih, Brother. Iya. Nah, Mbak ini Iya. Sip. Itu Mbak keberanian apa sih Mbak ini punya apa? Enggak sih, keberaniannya tadi bahwa apapun ibarat kata ya. Kalau belum waktunya mati, belum waktunya apapun, meskipun pistol di kepala belum dibedil, berarti belum waktunya mati, ya kan? Nah, saya meyakinin saat itu langkah saya benar untuk penyelamatan partai, dan saat itu juga memang saya membawa, saya membawa gerbong Gemura kan. Gemura itu dulu afiliasi sama Hanura, jadi saya keluar karena dukungan Indonesia, beliau pendirinya. Putaran kedua Anies, saya bantu Mas Anies, keluar kita semua. Nggak ada take and give, kita dapat apa. Tapi kan saat itu diisukan oleh salah satu orangnya beliau, yaitu sekarang udah nggak dengan beliau lagi, yaitu Pak Gede Pasek kalau nggak salah, bahwa katanya kita dapat apa gitu. Padahal nih saya terbuka ya, saya cuma dapat kepuasan dan kebahagiaan. Karena aktualisasi dan yakin. Ya, dan saya asal tahu Mas, saya bisa melakukan perlawanan sama Pak Anies meskipun beliau gubernur saat itu. Kalau saya bilang maaf ya, misalnya aturan KPKP perihal yang tadi hewan peliharaan, kan saya sudah ini kan tidak dijalankan, KPKP dinas di tempat yang tidak tegas, perdanya oke lah, perda abu-abu ya keluarin dong pergub. Sebagai gubernur, kalau saya jadi gubernur saya keluarin pergub untuk mengamankan orang yang misalnya di rumah susun ada hewan peliharaan. Kan orang nggak, jangan dibuat samar ya, malah kontroversi. Nah, yang kayak gitu, saya sempat bicara sama Pak Gubernur juga. Kalau saya nggak, nah itulah saya nggak paham deh. Cari aman tapi merugikan banyak orang kan zolim, ya toh. Holy Wing bisa beliau tutup. Masa urusan aturan, maaf ya, kehidupan orang, kenyamanan orang di rumah susun maupun di apartemen itu kan harus diatur. Hewan kalau pipis bagaimana itu kan kemana-mana. Ini satu tower, apalagi hewan itu gigit anak saya, ya pasti saya siapapun nggak bisa terima, ya kan? Makanya mengapa saya sampai ke PN, nggak main-main nih, sampai ke PN, terus PN memenangkan si yang bersangkutan fitnah, katanya kita minta uang. Nah dia pengacaranya gonta-ganti, saya mah pengacara tetap satu. Jadi yang bermasalah dia tuh saya, ya kan? Gitu. Kehidupan kita satu tower, satu lantai, dan saya baru tahu bahwa ada guguk gitu kan di lantai saya. Jadi yang kayak gitu, yang iya, jadi udah gitu bawa-bawa kerasi saat itu kan zamannya Pak Ahok ya, lagi heboh-hebohnya, ya kan? Nah saya orangnya Pak Anies, ya kan? Saya tim relawannya Pak Anies gitu. Jadi dikait-kaitkan. Nah, persoalan kesehatan, perlindungan terhadap anak, ya perlindungan kita semua lah, kesehatan, karena memang kan aturan yang benar begitu. Kalau mau punya hewan peliharaan ya kamu pindah ke rumah aja, belilah rumah besar di sana, ya kan? Bikin tempatnya ya kan, tidak merusak, tidak mengganggu orang lain. Memang hewan namanya hewan peliharaan, tapi kan tetap aja kalau dia gigit sakit. Benar nggak? Kalau dia gigit cakar kan sakit lumayan. Bukan hanya sakit, kan berisiko juga. Iya, berisiko. Apakah dia divaksin? Divaksinnya bagus atau tidak? Kalau di luar negeri mereka selalu bilang, lihat tuh Turki dan sebagainya. Lah dia mah vaksin jalan, sertifikat ada. Nah lu di sini jalanin itu enggak, ya kan? Oke. Ini cerita tapi dari proses-proses itulah menurut saya Mbak bisa menjadi to somebody gitu, untuk kuat dengan hantaman-hantaman di politik. Ya memang harus kuat, hantaman politik di Papua malah lebih keras. Oh gitu ya? Ya, saya 2 kali maju, 2 kali suami saya dikriminalisasi. Ini Mbak Tokta ini 2014 maju 2019 dan hampir menang.
menang sebetulnya, tapi ada tangan-tangan invisible hand yang kemudian membuat Mbak Okta jadi nggak lolos ke parlemen. Itu dasar tuh. Tapi Mbak Okta tidak mundur, malah sekarang siap maju jadi calon gubernur ya. Allah, yang terbaik aja, yang terbaik, mau jadi apapun yang terbaik. Kan udah jadi manfaat Pak Ariza kan, kemarin kita kan sudah punya gambaran. Iya Bang, kalau Pak Ariza itu bagi saya tuh senior terbaik di antara yang baik. Sulit deh, orangnya sabar banget, sulit menemukan senior model begitu. Gitu ya. Jadi kalau saya bilang tuh beliau tuh cocoknya jadi tokoh agama, saking baik, saking baiknya gitu loh. Tapi di politik butuh orang seperti itu, gitu. Mbak, ini kira-kira nih saat menjadi stafsus, karena kita ngobrolin stafsus, itu kerumitan apa biasanya yang dihadapi? Kan itu pasti ini cerita ke sini, terus pengen diselesaikan ini, minta tolong apa Mbak kira-kira? Di stafsus beliau selama barengan ya, nggak ada sih, saya jalanin, tadi saya bilang jalanin. Yang bikin riwet tuh kalau internal, tidak saling trust ya, curiga mencurigai. Nah itu yang bisa membuat pergerakan kepemimpinan jadi tidak bagus begitu, karena tim yang tidak saling menghargai satu dengan yang lain gitu. Jadi saya sih berharap nih besok-besok punya tim solid, saling satu mensupport lah ya, tidak ada suuzon dan sebagainya gitu, tidak ada maki-makian, tidak ada tabok-tabokan ya kan. Jadi bagi saya tuh di internal kita tuh cukup besar lah, karena ya tadi saya bilang senior saya ini Pak Ariza itu orang yang sangat baik, jadi siapapun diakomodir, sehingga yang frame-nya nggak sama juga diakomodir. Iya. Dia seperti lautan lah. Jadi seperti saya tuh, ya gitu ya. Tapi harus terima, kita yang bagus aja. Iya, harusnya begitu. Kalau Bapak kan enggak tuh, Bapak orangnya serba nggak enakan. Jadi ya yang akhirnya kita pun jadi kadang-kala makan hati. Untungnya saya double job. Kalau saya pusing di situ, yang penting apa yang diperintahin, Bapak perintahkan saya jalanin, saya pergilah ke Komisi 1, ngerjain tugas gitu, belajar jadi kayak apa sih Komisi 1, bagaimana undang-undang penyiaran, Kemenhan dan sebagainya. Jadi saya nggak terlalu mau ngambil pusing di persoalan itu, yang penting Bapak perintahkan saya jalanin. Gitu. Tapi ada nggak misalnya orang kan kalau saya kadang-kadang menyebutnya itu stafsus itu pembisik, ya kan, karena kan orang yang dekat tuh kan, pembisikin kan strategi segala macam. Betul. Informasi. Nah itu biasanya ada nggak misalnya yang minta tolong maksa supaya ada deal kegiatan politik, pasti dong. Iya Pak, yang kayak gitu ada sih. Cuman kan selalu gimana nyikapinya tuh? Kita selalu ngingetin Pak, hati-hati. Efeknya bakal begini begono. Jadi kalau ngomong sama Bapak tuh nggak bisa kita mempengaruhi beliau begini-begini gitu. Beliau tuh orangnya selalu berpikir positif kepada orang lain. Tapi kalau kita ngomong terus kasih data, nanti efeknya begini, hasilnya begini, itu baru ya dipikirkan tuh gitu. Jadi dianalisa beliau nggak suka tuh yang begitu, misalnya gini kata siapa lu gitu, lu jangan begitu, berpikir positif. Pokoknya saya banyak belajar namanya dari Ahmad Riza Patria tuh, subhanallah dah. Keren sekali. Nah sekarang Pak Ariza kan sedang berburu sebentar nih. Hebatnya parkir lah, lagi bersemedi kan. Beliau sudah ke koordinator sekber. Udah sekber ya? Ditunjuk Pak Dasko. Oke, jadi tapi ini masuk ke partai Gerindra. Ini kan Pak Bos besar mungkin Pak Prabowo kan itu jadi top main survei kan. Survei. Jadi beliau terus tuh leading ya. Nah itu pasti makin sibuk kali Mbak. Kita harus berpolitik santun saja gitu. Santun. Jadi bahasa Pak Prabowo mengatakan jangan gampang diadu domba, jangan gampang
terpengaruh, terprovokasi dan sebagainya harus dijalani dulu oleh kami. Jadi kami pokoknya diajarin di Gerindra itu nggak boleh balas dendam, terus mengcounter yang apa namanya yang tidak layak, yang tidak benar, yang hoax itu kita harus counter dengan bahasa-bahasa santun. Jadi saya pun kalau misalnya di grup ada yang nggak mengenakan hati saya paling gini, maaf ya saya nggak mau berdebat karena agama melarang, gitu aja. Terus saya nggak mau baca lagi. Jadi triknya gitu ya? Nggak mau baca di grup itu sampai selesai, besok-besok baru saya kirim. Karena untuk menenangkan jiwa yang apa ya, dengan kata-kata orang kan kadang kalau kita baca sakit tuh. Untuk menenangkan jiwa, untuk tenang itu kan tidak masuk pada wilayah itu. Yang bisa mengetahui hati kita senang bahagia kan cuma kita. Yang memanajemen hal senang dan tidak cuma kita. Manajemen konflik itu ada kita. Iya, makanya saya juga senang bikin manajemen, membuat orang jadi apa, kadang maaf ya kasus tadi tuh yang tadi saya bilang hewan peliharaan kan banyak tuh netizen saya yang gila-gila tuh, kadang saya keluarin lagi supaya drag lagi gitu kan, seru-seruan aja sebenarnya. Setelah itu saya tutup lagi. Saya ingin tahu psikologi kawan-kawan yang karena ternyata ini juga orang komunikasi. Jadi ada juga komunikasi. Jadi kadang-kala juga paham psikologi massa. Jadi hati-hati. Dan pergerakan dengan hati itu berbeda, Mas. Mengapa simbol Gerakan Muda Nurani Rakyat, kebetulan saya di OKP, sampai sekarang kan? Ya, saya masih nggak ganti, mau pindah bendera, pindah partai, tapi nggak ganti ya? Enggak, kan independen. Enggak, awalnya kan kita tarik diri independen. Jadi keputusan kita Rakernas kita buat menjadi independen dan sampai sekarang independen. Kita belum memutuskan pilihan untuk Pilpres, belum, malah di usus Gemura. Dan saya juga nggak mau memaksakan adik-adik karena di situ kan ada yang Demokrat, ada PKS, ada PKB, kader-kader muda partai di situ, gitu. Jadi tak biarin aja. Saya buatlah mood inilah apa namanya eksistensi politik saya untuk membantu. Emak muda. Oh, mamanya ya. Saya diceritakan sama Mas Gun. Emak muda. Emak muda ini nggak pakai batasan usia. Pokoknya kalau jiwanya masih muda, masuk di emut. Gitu. Nah, eksistensi politik saya untuk membantu, bukan membantu ya Pak Prabowo, bukan orangnya nggak perlu bantuan juga udah besar, tapi untuk menguatkan barisan sehingga cita-cita besar kita, beliau bisa memimpin Indonesia, kita harus melakukan gerakan. Makanya saya buatlah gerakan emak muda ini. Karena suara perempuan sekarang kan 7-1 sama laki-laki. Kebetulan saya gender perempuan saya manfaatkan kedekatan emosional perempuan gitu. Itu dari kegiatan itu kan pasti waktu untuk keluarga minim tuh, Mbak. Iya. Ya kan, itu yang kadang-kadang saya tuh kagum sama perempuan-perempuan yang aktif ya, kemudian juga excited gitu. Tapi nyatanya juga di rumahnya juga tidak terganggu juga sih. Artinya saya lihat banyak perempuan yang juga meskipun aktif tapi juga keluarganya juga tidak terbengkalai gitu. Nah itu apa, Mbak, kayak gitu-gitu? Ya penguatan tadi saya bilang akhlak dan adab. Kan itu kan kalau udah dewasa mungkin ya, tapi buat masih anak-anak kecil gimana ya tuh? Anak saya ada nih yang 6 tahun nih, masih kecil. Dia sudah paham tanpa dikasih pemahaman. Si kecil nih jadi kalau malah beliau selalu bilang gini, ini yang kecil, Umi, itu Pak Presiden itu teman Umi ya? Pak Menteri ini teman Umi ya? Jadi dia lihat gambar-gambar orang pejabat-pejabat itu teman Umi karena mainnya di dunia politik gitu. Meskipun masih kecil, tapi dia sudah kerekam. Misalnya saya menyuarakan tentang Pak Jokowi, dia bilang teman Umi ya gitu. Jadi dan waktu buat anak kan pasti ada, selalu ada. Saya berusaha kalau pagi saya nggak bisa antar anak, saya jemput. Kalau jemput saya nggak bisa, paginya kayak gitu aja sih. Diusahakan semaksimal mungkin ada waktu untuk si kecil begitu. Kan sekarang kan sudah di circle-nya circle A1 ya. Misalnya kan circle apa lagi? Aduh, Masya Allah masih jauh lah. Nah itu kira-kira apa yang sedang ingin diperjuangkan saat ini?
Sekarang saya ingin memperjuangkan pertama tentang pemuda, karena pemuda itu tonggak generasi penerus. Itu yang pertama. Poin kedua mengenai perempuan. Dua hal ini bagi saya pokok utama yang harus diperjuangkan. Kenapa pemuda? Generasi penerus. Jadi keberhasilan orang itu kalau dia punya kader baik, itulah dia berhasil menjadi manusia yang bermanfaat. Ya. Lalu yang kedua perempuan. Ya. Semakin banyak membantu sesama perempuan, kan sekarang maaf ya, perceraian, pelecehan, kekerasan, KDRT dan sebagainya itu kenceng banget. Saya baca di beberapa portal jumlah perceraian makin meningkat. Bahkan ada yang sampai 300% di sebuah kota di Jawa Barat. Itu gimana sebagai perempuan? Kalau urusan perceraian ini saya agak nggak bisa nanggepin ya, karena keilmuan saya terbatas soal itu. Dan nggak mau aja masuk ke dunia itu gitu. Karena tapi maksudnya tadi yang soal perjuangan terhadap perempuan itu apa yang konkretnya gitu loh, perjuangan apa, misalnya memberikan edukasi soal pernikahan dini misal, atau apa bentuk konkret terhadap untuk mereka itu apa? Ya sekarang kan banyak rata-rata orang yang tidak bekerja dia minder. Kayak di majelis taklim saya, anggota saya banyak ibu rumah tangga. Padahal pekerjaan paling mulia itu adalah ibu rumah tangga. Gitu, nggak boleh minder. Makanya kita kasih bantuan untuk pelatihan, misalnya dia bisa mendandanin dirinya sendiri tanpa perlu ke salon, ya kan? Pelatihan bikin mute-mute, ya kan? Mut-mut itu yang buat di sini, gitu kan? Nah itu kan manfaat tuh, meskipun kecil tapi kan manfaat. Kita manggil orang ngajar, terus sambil dicoba untuk pelatihan bagaimana cara, nggak semua orang sholat tahu cara wudhu yang tertib. Itu diajarin dari hal kecil. Kita ngambil yang simple-simple Mas, karena kalau besar ngejelimet. Pertama pendidikannya, pendidikan kan nggak sama dengan kita. Coba kalau Mas bayangkan deh ya, di Indonesia ini yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan banyakan mana, gitu. Nah saya mengambil kalau atas mah udah middle up, udah urusannya beda lah ya. Tapi yang drone ini siapa gitu, kalau bukan kita yang peduli, ya kan. Dan saya cukup bangga dengan anggota majelis saya yang pertama hanya 1, 2, 3, hanya sampai ratusan, sampai ribuan. Dan kalau dipanggil nggak perlu pakai duit. Kalau di politik saya panggil masa pakai duit, ya kan. Tapi kalau di majelis taklim tidak, dan lebih membuat saya terharu. Sekretaris majelis taklim saya, subhanallah, saya kan orangnya bukan jijian ya, nggak bisa tuh kalau kita lagi turun ke lapangan itu kan ketemu orang gila, ketemu bapak-bapak yang nggak diurus anaknya, maaf kata ya, kotoran-kotoran kemana-mana. Itu sekretaris majelis taklim saya sama ibu Bu Septi itu sampai nggak pakai masker, bersikat, ajak ngomong. Saya mah di ujung udah muntah, coba saking maksud saya, saya pengen seperti dia, tapi kan ada keterbatasan kita. Tadi kita rapat juga tuh, gimana bapak itu tolong dievakuasi untuk diamankan, dibersihkan, bawa ke panti jompo. Nah kawan-kawan, emak-emak bilang uangnya dari mana? Udah tenang, uangnya insya Allah ada. Padahal nggak tahu juga duitnya dari mana, ya kan? Untuk masuk panti jompo kan harus ada duit, minimal berapa jut gitu kan? Terus yang satu lagi orang gila, bagaimana caranya diamankan, dibawa ke rumah sakit jiwa. Kadang kalau ini dari ini, mana surat ini kan ribet, tahu sendiri lah ya. Akhirnya kadang-kala saya kalau begitu saya langsung menggunakan inisiatif pribadi. Tapi subhanallah dari situ ya ada jalannya. Gitu aja. Jadi hal kecil-kecil sebenarnya yang saya lakukan, yang nggak perlu diekspos. Besar sekali Mbak. Tapi negara ini harus memperbanyak seperti Masya Allah, biar banyak yang tertolong Mbak. Bukan aku sepakat itu. Jadi kita kadang-kadang lupa yang kecil kan. Kadang-kadang kita berpikir besar, pengen nolong besar, lupa tetangga kita misalnya
belum lapar gitu kan bahasanya. Kan ada hadis Rasulullah juga, sebelum kamu bersedekah kepada yang lain, sedekah orang terdekat, ya saudara, tetangga, ya tapi juga jangan jadikan umpan terus gitu kan, nggak bagus juga. Kadang gitu. Makanya kami tuh punya data ya, database, ada KK, KTP, ini list. Terus setiap saya bisa turun, saya turun. Oh ini udah nggak layak lagi dibantu. Ini layak kayak gitu. Karena kan uang kita itu uang yang pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pertanggungjawabannya kepada manusia. Ya kan? Kalau manusia gampang kita tipu-tipu, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala kan susah, ya kan? Harus benar-benar real, nggak tipu-tipuan kayak gitu. Ya pokoknya semaksimal mungkin. Iya, benar, seleksi alam. Jadi kalau misalnya yang suka tipu-tipu tadi pasti ya ketahuan. Ini sendiri. Jatuh sendiri mereka. Iya. Saya kalau mau dihitung-hitung ya, misalnya kalau mau ngurusin hari gini ya, pakai tas brand dan sebagainya, pakai berlian, bisa aja. Tapi saya tidak lakukan itu. Karena ada jual gitu. Betul. Sampai karena mama saya tuh sedih. Bukan di sana. Juga nggak di sana. Emang nggak di sana. Sampai mama tuh sampai sedih gitu. Kamu nggak punya apa-apa gitu. Kan tapi nggak perlu kita jelasin ya. Alhamdulillah saya punya tas kayak gitu. Tas yang brand ini turunan dari mama. Emang nggak kesono-sono. Batik asli Palembang. Ya ini juga buat sendiri ininya di kayak gitu Pak, dari mak majelis ya. Kita coba bina kolaborasi kayak gitu. Tapi nggak kalah bagus lah Mbak. Iya. Tergantung. Gitu. Makasih loh. Makasih banget. Sebenarnya yang paling kenceng kehidupan saya tuh Papua ya. Kenceng banget, kriminalisasi politiknya kenceng, perlakuannya juga kenceng. Itu membuat saya kuat. Itu yang kayak ujiannya ya? Kenceng banget. Saya baru nikah, punya anak kedua, mengalami depresi luar biasa ya kan, perampokan, terus penjara tadi saya bilang terus terus kemarin kan suami saya satu-satu muslim yang bisa diterima lagi. Saya bersyukur loh, orang Papua begitu cinta sama suami saya di gunung. Jadi ini bagaimana Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki dasar keberagaman. Iya, dasar keberagaman. Aku pernah misalnya di beberapa tempat juga bersandingan kok itu antara misalnya vihara sama itu biasa. Nah, tapi entah kenapa belakangan ini kok narasinya menjadi selalu kencang, kontraproduktif. Iya, saya juga bingung tuh. Ada desain. Bisa jadi. Yang anehnya gini loh, di Papua mah nggak ada rasis. Nah, beneran. Saya hidup samping saya gereja. Terus di gereja itu ada pemukiman rumah rumah kampung. Di situ banyak anjing, banyak babi, lain sebagainya. Kita biasa aja sih. Malah mereka yang maaf kata kalau dia masuk ke perkarangan saya itu Bapak Edi tuh langsung teriak-teriak, aduh Mace saya minta maaf ya ini, aduh si Poki ini datang lagi ke ruangannya Mace lagi gitu, maksudnya ke rumah saya. Malah mereka minta maaf, ya kan. Tapi di sini khususnya di Jakarta ya, saya nggak ada tuh tata krama. Saya tuh bingung loh. Bagaimana mereka sangat harmonis dan menghormati. Padahal kita ini minoritas. Apalagi kalau saya di pedalaman di Tolikara, ya kan. Tolikara tuh kan pedalaman. Yang dulu sempat dibakar masjidnya, katanya dibakar. Tapi sampai sekarang pelakunya nggak ada. Saya tuh sedih aja kalau setiap apa-apa yang disalahkan masyarakat gitu. Jadi persepsi yang muncul kemudian seolah-olah mereka tidak harmonis ya. Iya, diperkeruh lagi dengan maaf kata ya, tim pengamanan kita yang hari ini cobaannya kan berat banget tuh ya, kepolisian Terus kepolisian itu cobaannya berat. Harusnya pengalaman juga ya. Oh iya. Kepolisian harusnya introspeksi diri, mengapa sampai hari ini begini. Iya kan, hati-hati. Ini es salju, gunung es maksudnya. Iya, ini belum diungkap loh kasus kriminalisasi Papua. Saya korban loh.
bagaimana keterlibatan Kapolda saat itu, bagaimana keterlibatan Kapolres saat itu di 2019. Ini menjadi catatan, nggak perlu saya sebut namanya. Saat waktu saya mau balik saya di Jakarta, saya mau melakukan aksi karena kebetulan mantan Kapolda sana mabes, ya kan. Saya mau melakukan aksi. Malah saya dapat ancaman. Ya kan, saya jalanin aja gitu, tapi ditarik sama tokoh adat Papua. Saya kalau tidak melihat tokoh adat itu, saya jalanin aja, bodoh amat ya kan. Tapi karena saya menganggap tokoh adat ini adalah keluarga besar, menghormati, dan tokoh adat ini juga menyampaikan kasihan, saya punya pasangan hidup di sana, takutnya malah dikerjain sama coklat. Coklat ini kan, kalau coklat ini saya serba salah, baik salah, nggak baik salah, ya kan. Jujur aja, keluarga saya coklat, kakak ipar saya perwira loh, polwan, nggak perlu saya sebut, ya kan. Kami keluarga coklat, tapi kadang-kala saya agak, keluarga coklat menzalimi coklat lagi, ya kan. Sedih. tapi kayaknya sih sekarang menurut saya Mbak, itikat Pak Kapolri membuka, Israel terbuka, itu mungkin keinginan untuk berbenah. Betul. Saya menilainya. Jadi kalau seandainya tidak mau berbenah juga nggak bakal keluar tuh, nggak bakal muncul. Makanya menurut saya ini bukan kita memuji-muji ya, tapi kan ini juga langkah yang kemudian harus kita apresiasi juga. Nah, dan saya berharap sih Pak Kapolri hari ini juga melihat kasus 2019, jangan yang hari ini aja. Karena 2019 tuh saya saya kasih tandain. Bener, Pak Kapolri tolong ya, itu Kapolda di tahun 2019 sama Kapolres 2019 tolong diperiksa. Biarin aja deh. Gitu. Ini maksud saya udah ini banget ya Allah, posisinya dalam keadaan terpuruk betul-betul saya. H-2 kelakuannya itu dikeluarkan kekuatan itu. Tapi biarlah nanti hanya Allah, kata Pak Prabowo, kita serahkan sama Tuhan. Kita serahkan nanti apa yang terjadi, kita serahkan. Ya, tapi saya mohon Pak Kapolri catat 2019 Kapolda dan Kapolresnya. Papua ya, Papua. Tapi Mbak, itu sekarang ke Pak Prabowo gimana capres dia? Harus menang dong, insya Allah menang. Ada perintah khusus misalnya selain tim 50 itu? Enggak, kalau kami kan di Pak Prabowo itu timnya tim komando ya, sistem komando. Satu komando. Enggak semua langsung nggak bisa. Memang watak orang Indonesia harusnya dibuat begitu. Kalau enggak bahaya. Udah kan kejadian. Coba, benar nggak coba omongan saya? Coba aja analisa sendiri. Karena watak orang Indonesia itu kalau dikasih hati maunya jantung, dikasih jantung mau keseluruhan. Jadi sistem komando itu penting sebenarnya untuk melakukan disiplin. Terus kita juga tahu pola-pola yang mana orang bekerja dan tidak. Yang saya salut sama beliau adalah beliau tidak pernah melupakan orang yang bekerja untuk beliau. Itu saya salut sekali. Terbukti waktu kemarin Rapimnas di Sentul, bagaimana beliau memuji Pak Arija sama Trija Patria luar biasa. Di antara sekian banyak ketua-ketua DPD hanya beliau yang dipuji, loyalitasnya dan sebagainya. Artinya beliau pasti melihat, meskipun beliau tidak memainkan HP, maksudnya memegang HP dan sebagainya, itu kan ada, kan nggak bisa bohong. Data dan ketulusan orang itu bakal muncul deh entar gitu tanpa perlu direkayasa. Itu aja. Yang penting kamu bekerja tulus, akan hasilnya ada. Nggak, jadi hasil itu tidak menyalahi proses. Kalau prosesnya instan ya jatuhnya instan, prosesnya kuat ya hasilnya juga kuat. Jadi wakilnya udah fix? Wakilnya sudah ada, tapi tidak tahu ya, saya nggak bisa memberitahu juga, dan saya juga tidak berhak untuk memberitahu karena saya bukan jubir. Iya. Gitu. Tapi ininya harmonis sekali ya dalam minggu-minggu ini beliau dengan Gus Muhaimin ya. Ya memang beliau sama siapapun harmonis kan. Yang nggak harmonis yang dibesarkan dia nggak tahu diri gitu. Dan nggak perlu disebut gitu kan. Beliau kan orangnya ya tadi saya bilang yang ikut
bapak kan banyak, bukan 1-2 orang. Yang hari ini keluar ya karena mungkin kecewa karena bapak gabung di pemerintahan. Padahal dia gabung di pemerintahan supaya tidak ada terjadinya pertumpahan darah. Kan ada kekuatan waktu itu sempat dibilang lakukan apa people power. Dan itu tidak dilakukan. Padahal kalau mau dilakukan bisa, tapi banyak mati, udah siap. Enggak kan? Dia mungkin punya alasan sendiri untuk kepentingan Republik lah ya. Saya ada videonya, nanti saya kirim deh. Boleh. Yang ada yang Pak Gus Dur tentang dia ya. Iya, kalau yang Gus Dur soal Prabowo sih sering banget. Bukan yang mengapa dia harus menjatuhkan pilihan. Video itu videonya bagus banget. Nanti saya kirim ya. Boleh. Baik, terima kasih banyak Okta udah mau berbagi sharing sini. Perempuan itu menurut saya kalau mereka sudah bekerja, kalau mereka sudah betul-betul masif, bisa luar biasa Republik ini. Makanya kemudian kita itu kan harus menghormati perempuan. Nah, perempuan yang aktif di rumah sebagai ibu rumah tangga juga bagus, tetapi akan lebih bagus lagi yang bisa mengatur rumah tangga dan juga bisa beraktivitas menggerakkan. Jadi perempuan penggerak. Nah, Mbak Okta ini adalah salah satu perempuan penggerak menurut saya yang bisa menginspirasi. Iya. Dan satu lagi Mas, mau bergerak harus disetujui dulu sama pasangan hidup. Oh iya dong, kalau itu. Kalau dia nggak setuju, harus selesai dulu urusan air di rumahnya kan, di dapurnya. Iya, kalau dia nggak setuju ya susah juga ya. Betul. Gitu. Itu harus selesai dulu urus tadi kan jadi apapun keputusan, jadi apapun yang dilakukan perempuan hari ini, kamu sebagai ibu rumah tangga pun itu adalah pekerjaan paling mulia, itu dalam agama jelas. Terus kalau orang bilang kenapa Mbak Okta kok maunya pergerakan, ya mungkin inilah sunnatullah yang harus saya jalani, takdir saya. Kalau mau bicara kejujuran, pada prinsipnya saya kan karena hidup di pesantren ya dulu, pengen banget, dan saya punya cita-cita nikah muda, dan beneran jadi nikah muda. Selesai kuliah saya langsung nikah. Punya cita-cita tuh pengen jadi ibu rumah tangga yang baik, terus kemana-mana suami saya ikut gitu kan. Tapi kan kenyataannya berbeda. Tapi manfaatnya makin luas. Iya. Kalau misalnya hanya di rumah jadi ibu rumah tangga, mungkin anak, suami, anak 3 atau misal 12 misalnya anaknya, kan ada 12. Tapi kalau bergerak kan teteh kan bisa banyak bergerakin akhirnya. Ya memang sih, makanya tadi saya bilang sunatullah takdir ya kan, ya saya jalanin. Karena saya tuh tipenya senangnya disayang-sayang, dipeluk-peluk gitu. Kayaknya semua perempuan. Gitu, iya, meskipun tegar gitu kan. Kalau misalnya pasangan nggak meluk tuh saya malah emosi. Pokoknya harus peluk karena pelukan itu membuat meluluhkan ke hati yang kesal menjadi damai. Jadi kamu kamu laki-laki kan, sering-sering peluk istri. Saya mau kalau gitu saya mau pulang. Hanya itu kunci. Memang kita butuh duit Pak. Tapi kalau duit dikasih terus jarang dibelah. Kalau dipeluk tuh kan beda. Ya itu saya tuh banget kalau udah dipeluk, mau sengamuk apapun udah dipeluk, gitu. Oke. Terima kasih. Closingnya pelukan. Closingnya pulang dan peluk istri. Peluk istri ya. Makasih banyak Pak. Ya sama-sama. Teman-teman silakan.